Oke, kita buka case file untuk saham brand. Ini salah satu temuan yang paling menarik dari sistem kita beberapa waktu belakangan ini. Jadi ceritanya, beberapa hari lalu, sistem Alpha Radar Flow Intel menangkap sebuah sinyal yang bisa dibilang cukup anomali di saham brand. Nah, sinyal inilah yang langsung memicu tim kami buat melakukan investigasi lebih dalam. Petunjuk pertama yang langsung kelihatan menonjol itu ada di flow score-nya, angkanya 64,8. Kalau di sistem kita, ini tergolong sangat tinggi. Menarik. Angka setinggi itu biasanya bukan sekedar noise biasa di pasar ya. Skor seperti ini seringkali jadi sinyal awal kalau ada aktivitas institusi yang cukup signifikan dan terkoordinasi di balik layar. Tepat sekali, karena skornya yang tinggi itu, kita nggak berhenti di situ, kita langsung bedah komponen-komponen yang membentuk sinyal tersebut buat ngerti sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pergerakan brand ini. Dan yang kita temukan ini sangat signifikan. Alignment skornya itu 3, skor sempurna. Ini artinya 3 jenis aliran dana institusional utama, yaitu foreign flow, bandar flow, dan juga non-retail flow, semuanya bergerak ke arah yang sama, serempak. Nah, ini poin yang krusial banget. Dapatin skor 3 itu jarang terjadi loh. Kalau semua pemain besar ini udah bergerak barengan, ini memperkuat hipotesis kita bahwa ini adalah sebuah gerakan institusional yang terencana, bukan sekedar aktivitas trading harian biasa. Oke, dari sinyal makro di radar, sekarang kita coba gali lebih dalam ke bukti intraday-nya. Kita lihat gimana sih dinamika perdagangan di hari itu. Kalau kita lihat data tradebook ini, kontrasnya kelihatan jelas banget. Coba lihat di sesi pagi, datanya menunjukkan tekanan jual yang dominan, ini kemungkinan besar dari pelaku retail. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi pas mau penutupan. Tiba-tiba muncul rentetan order beli dengan lot yang jumbo. Betul! Pola kayak gini nih klasik banget, sering disebut closing accumulation. Jadi institusi itu sengaja nunggu sampai akhir sesi buat nyerap semua saham yang dilepas sama retail seharian. Tujuannya? Ya supaya mereka bisa kumpulin barang tanpa bikin harga sahamnya loncat duluan kan? Ini indikasi kuat adanya transfer supply dari retail ke institusi. Pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang ada di balik transaksi-transaksi besar ini? Nah, untuk itu, kita perlu lacak jejaknya lewat data broker. Broker summary di hari itu nunjukin beberapa nama besar di sisi pembeli. Ada sisi, ada AK dengan nilai transaksi miliaran. Di sisi lain, ada broker yang kelihatannya justru lagi jualan. Kelihatan jelas ada proses serah terima barang di sini. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi ke analisis inventory, petunjuknya jadi makin terang. Coba deh perhatikan garis hijau yang mewakili broker AK. Grafiknya menunjukkan inventory yang naik secara konsisten, bahkan dari beberapa hari sebelumnya. Ini konfirmasi kalau ini bukan pembelian impulsif satu hari, tapi sebuah proses akumulasi yang berkelanjutan. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita punya sinyal radar yang kuat di level makro, kita punya bukti penyerapan supply di sesi closing, dan kita juga punya jejak akumulasi yang jelas di level broker. Oh ya, ada satu lapisan konteks lagi yang penting. Di periode yang sama, radar kita itu nggak cuma menangkap brand, beberapa saham besar lain di sektor energi kayak ITMG dan PTBA juga nunjukin sinyal yang mirip-mirip. Nah, ini bisa jadi indikasi adanya rotasi modal yang lebih luas ke sektor energi. Jadi, begini kira-kira prosesnya terungkap. Semuanya dimulai dari sinyal di radar, lalu kita konfirmasi dengan pola penyerapan supply di tradebook, dan diperkuat lagi sama data broker yang nunjukin adanya akumulasi. Semua bukti ini mengarah pada satu hipotesis yang sama, dan sangat kuat. Institusi sedang dalam fase akumulasi. Dan kesimpulan dari semua bukti tersebut akhirnya membawa kami pada satu assessment, bahwa brand kemungkinan besar ada di fase yang kita sebut late accumulation atau pre-markup. Ini adalah fase krusial, di mana institusi hampir selesai mengumpulkan posisi mereka, tepat sebelum adanya potensi pergerakan harga yang signifikan. Tapi penting banget untuk kita garis bawahi ya, ini adalah interpretasi dari pergerakan modal. Ini bukan prediksi harga. Tugas kita di sini bukan meramal masa depan, tapi membaca jejak yang ditinggalkan oleh capital flow. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu kita pantau selanjutnya? Ada beberapa hal kunci yang perlu kita perhatikan. Pertama, apakah aliran dana institusi ini terus berlanjut di hari-hari berikutnya? Kedua, apakah broker-broker yang sama terus menambah inventory mereka? Ketiga, perhatikan apakah ada peningkatan volume yang signifikan yang menyertai pergerakan harga. Dan yang terakhir, bagaimana harga bereaksi saat menguji area-area resistance teknikalnya. Data-data inilah yang nanti akan mengkonfirmasi apakah hipotesis kita ini valid dan terus berlanjut. Pada akhirnya, studi kasus brand ini dengan sangat jelas menggambarkan filosofi utama kami di Flow Intel. Market itu bergerak karena capital bergerak. Harga itu cuma hasilnya.
Dengan kita bisa memahami kemana modal besar mengalir, kita bisa dapat pemahaman yang jauh lebih dalam tentang dinamika pasar yang sesungguhnya. Bakal menarik sekali untuk terus memantau kelanjutan dari pergerakan modal di saham ini.